Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Kedua kalinya sholawat ma'asalam yaqulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Nah, sebelum kita memulai kegiatan malam kali ini, alangkah baiknya kita baca salawat dulu ya. Salawat nariyah ya, kayak biasanya. Apa? Tahu salawat nariyah nggak? Gimana? Salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil urabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fil kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, tadi kan kita sudah membaca salawatnya salawat nariyah. Iya. Sekarang juga lagi bulan Maulid, semoga kita juga dapat syafaat ya kelak dari Nabi Muhammad. Lanjut ya. Nah, di sini Telis mau sedikit menjelaskan tentang metode pembelajaran ya. Metode pembelajaran khususnya untuk pembelajaran agama di kalangan anak-anak. Kalian anak-anak apa remaja? Apa udah tua? Anak-anak ya. Nah, jadi ketika belajar gitu ya, khususnya di kalangan anak-anak itu pastinya itu butuh metode. Metode tuh kayak cara ya. Metode itu sama aja kayak cara gitu. Kayak kayak cara gitu. Karena kenapa sih harus ada seperti itu gitu kan, harus ada metode gitu. Nah, biar pembelajarannya itu menarik gitu ya, nggak bosen, nggak kayak gitu aja tuh, nggak monoton gitu ya. Monoton itu ya kayak gitu aja, kayak semisal kalian nih, kan kalian itu belajar di mana? Misal kalian itu kalau belajar itu kan di sekolah, di MD juga ya, di MD juga sama mungkin di sini juga. Nah, tapi kan kalau di sini kan khususnya untuk pembelajaran Al-Quran ya, Al-Quran aja kan, nggak ada kayak pembahasan kayak fikih, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak itu kan nggak ada, tajwid juga nggak ada ya, adanya Al-Quran aja. Nah, kayak misalnya di sekolah ataupun di madrasah khususnya buat belajar agama itu biasanya itu gurunya itu kan
berbeda-beda kan ketika menerangkan. Nah itu kan itu juga, nah ketika menerangkan juga itu menggunakan metode yang berbeda-beda. Coba kalau misal nih diem aja gitu kan, bukan diem aja sih, kayak nerangin aja, kira-kira bosan nggak? Bosan. Iya bosan kan. Nah kira-kira belajar yang menarik itu menurut kalian yang seperti apa, yang biar semangat gitu? Biasanya gurunya kayak gimana? Yang yang lucuan lah. Oh yang lucuan juga ada. Terus yang gimana lagi? Yang suka cerita. Oh suka cerita. Cerita apa biasanya? Cerita tentang nabi gitu. Oh iya, Teh Putri ya? Suka cerita, iya. Sebenarnya kayak gitu juga, contohnya kayak gitu. Itu juga metode, salah satu metode belajar biar enggak itu ya monoton, enggak terlalu garing gitu ya. Nah kita juga sebagai seorang muslim atau muslimah ya, kita kan perempuan jadi muslimah, itu juga penting ya buat belajar agama gitu. Enggak cuma nanti yang dipelajarin umum aja kan, yang di sekolah kan umum ya, nanti umum aja. Nah iya, belajar agama juga penting gitu kan buat kehidupan sehari-hari kita. Kenapa penting? Ada yang tahu nggak? Hah? Kenapa penting? Contohnya nih, ada contohnya. Coba. Apa? Kenapa penting? Kalau semisal nih, contohnya kayak gini. Kalau semisal kalian mau sholat, ya kan? Apa yang harus kalian lakukan dulu? Niat. Enggak. Sebelum sholat apa yang harus kalian lakukan? Wudhu. Nah, ya wudhu. Kalau kalian nggak tahu caranya wudhu, kira-kira sholatnya sah nggak? Enggak kan? Nah itu kenapa pentingnya belajar agama gitu. Tahu kan? Tahu semua kan cara wudhu? Tahu. Iya. Iya kayak gitu ya. Nah seorang muslimah itu harus mempelajari ilmu agamanya itu dari usia Kecil. iya, usia anak-anak atau kecil ataupun dini gitu ya. Nah tapi enggak cuman buat anak kecil aja nih, ternyata orang dewasa sekalipun itu juga harus ya, yang namanya belajar agama itu kan apa coba? Penting. Iya penting ya. Makanya kalau belajar agama itu kan kadang mungkin ya berpikirnya ini mah udah gede. Kalau misal nih kalian kan udah kelas 6 kan, nah nanti kan mau SMP udah nggak usah belajar lagi gitu kan. Nah kalau kayak gitu nanti kan gimana kan, nanti kan nggak seimbang, masa pelajaran umumnya aja yang dipelajari sedangkan agamanya enggak. Iya kalau kayak gitu kan nanti kan nggak seimbang gitu ya. Nah terus belajar agama juga kayak enggak ya ini kan buat kalangan itu ya, buat kalangan anak-anak sih mungkin ya semuanya masih gitu ya, tapi ya semuanya juga harus gitu, entah itu yang jadi guru, jadi dokter, yang kerjanya apapun juga harus tetap belajar ya yang namanya agama. Nah kemudian karena kita sebagai umat Islam itu harus mengerti apa saja yang diperintahkan oleh Allah sama yang dilarang ya, yang sudah dilarangnya gitu. Contohnya kayak sama aja kayak harus mengetahui juga tentang halal sama haram gitu. Dan juga akan menyinggung masalah tentang apa yang harus diperintahkan oleh Allah sama yang dilarang ya. Contoh yang diperintahkan itu yang kayak gimana? Ya sholat. Ya sholat itu diperintahkan ya. Terus yang dilarangnya? Sesuatu yang dilarang sama Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah ya, berpaling dari Allah, musyrik gitu. Meninggalkan sholat juga termasuk ya. Ya gitu. Nah menuntut ilmu agama itu dilakukan sampai seseorang itu benar, sampai seseorang itu meninggal gitu. Jadi nggak ada batasan buat belajar agama. Jadi mentang-mentang nih udah tua ya udah nggak usah belajar, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau belajar agama itu ya itu dari tadi ya, dilakukan sampai seseorang itu masuk ke liang lahat atau meninggal dunia gitu, karena semua yang ada di bumi itu sudah diatur sama Allah gitu ya. Nah jangan sampai seseorang itu buta ya sama agama. Buta itu kayak nggak tahu apa-apa, nanti misal ditanyain ini nggak tahu jawabnya, ini nggak tahu jawabnya gitu kan. Kayak gitu kan bahaya, nanti gimana hidupnya, nggak teratur ya gitu. Nah sama saja ketika di akhirat itu Allah itu akan menanyakan tentang yang pertama kali ditanyakan itu adalah Sholat. tentang, iya benar, tentang sholat ya.
tentang sholat, tentang bagaimana cara kita sholat gitu kan, benar apa enggaknya gitu kan. Nah terus juga lanjut lagi yang tadi tentang metode belajar. Nah coba di sini Talis mau menerapkan sedikit tentang mungkin metode belajar ya, metode belajar biar enggak apa, Enggak bosan. biar nggak bosan. Di sini Talis mau nerangin tentang apa pelajaran yang kalian suka, pelajaran agama Cerita. selain cerita apa? Menulis. Ini jangan dulu, enggak, pelajaran agamanya tentang apa? Tentang pelajaran Apa coba yang ada di MD pelajarannya ada apa aja? akidah, Akidah, Kurdis, Kurdis, SKI, SKI, lalu bahasa Arab, bahasa Arab, fikih, fikih, sama satu lagi tuh apa? Akhlak ibadah, akhlak udah. Akhlak praktek ibadah, iya. Nah, coba nih, kalau misal nih kalian itu ketika belajar, kan nih, misal nih kayak misal belajar fikih ditanya kan rukun Islam ada berapa? 6, Ah, 5. ada 5. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu sama sekali, nah kan rukun Islam kan ada 5. Nah, kelima itu tuh jadi kayak modelnya itu kayak dijadikan sebuah lagu gitu. Kira-kira suka nggak? Suka. Suka kan? Nah, tadi punya lagunya itu. Nah, di sini Telis mau contohkan tentang salah satu metode pembelajaran dengan menggunakan, mungkin dengan ada yang dengan menggunakan permainan juga bisa, lagu juga bisa. Kan karena di sini mungkin jumlah orangnya juga kurang ya, kalau mau permainan bisa aja sih ya, nanti kalau orangnya mungkin banyak bisa nanti pakai permainan. Nah, di sini Telis mau menggunakan tentang lagu, tentang pelajaran tajwid gitu kan, tajwid. Kalian tahu sifatul huruf? Nah, jadi kan huruf hijaiyah tahu? Tahu. Nah, ya, huruf hijaiyah itu mengandung sifat-sifat gitu. Jadi terdapat sifat-sifat gitu. Di setiap huruf hijaiyah itu ada sifat-sifat. Ada yang namanya sifat jahar, ada yang namanya hamas, ada yang namanya syiddah, ada yang namanya tawasud. Nah, itu tuh tadi jadi lagu. Ada lagunya kayak gini. Sifatnya itu ada 18 ya. Ada lagunya, pakai lagu juga, pakai gerakan juga. Jadi kayak gini. Ini jahar itu kayak gini ya. Liatin dulu ya, perhatiin dulu. Jahar, hama, syiddah, tawasud. Gimana sih? Jangan terus lupa. Ntar lo. Kok jadi lupa ya? Gimana sih gerakannya? Jahar, hama, syiddah. Oh, gini. Lagunya itu jahar, hama, syiddah, tawasud, rohawah, isti'la, istifal, itbak, infitah, ismat, idlak, sofir, kolkolah, lain, inhiraf, takrir, tafashi, istitolatun, sifatul huruf, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kenapa? Artinya apa aja? Iya, nanti kan itu kan baru itunya, baru nama-namanya nih. Nah, nanti buat penjabarannya tuh nanti ada lagi gitu selanjutnya gitu tuh. Kayak jahar kan artinya kayak keras gitu kan. Nah, itu tuh nanti hurufnya itu ada apa aja gitu. Nah, itu tuh baru lagu yang pertama gitu contohnya gitu. Ada 18 gitu ya, namanya. Coba ikutin Telis. Jahar, ini jahar, hamas, iya, jahar, hamas, syiddah, tawasud, rohowah, iya, rohowah. Tahu lagunya Sidana Nabi nggak? Tahu. Sidanan Nabi, ya tahu? Ya itu ya pakai lagu itu. Jadi jahar, hama, syiddah, tawasud gitu. Tahu lagu Sidanan Nabi nggak? Tahu. Dikit sih. Iya kayak gitu ya.
Jadi jahar gini, jahar, jahar, hames, hames, jahar, hames, hames ya, syiddah, Sidah. syiddah, Sidah. tawasud, Tawasud. tawasud gini ya, tawasud, Tawasud. rohowah. Rohowah. Ya, jadi 5 ya. Pertama jahar, hames, hames dulu, hames, Hames. Sidik. syiddah, Sidah. syiddah, Tawasud. tawasud, Tawasud. tawasud, Rohowah. 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 Ya, jahar, hames, syiddah, syiddah, Sidah. syiddah, tawasud, Tawasud. rohowah, rohowah, ya, rohowah ya, ada 5. Jahar, jahar gini, jahar, hames, syiddah, syiddah gini, syiddah, tawasud, rohowah, gitu ya. Ada 5 ya. Ada jahar, kedua hames, ketiga syiddah, keempat Tawasud. tawasud, 5 rohowah. Rohowah ya, ingat rohowah. Tadi contohin 5 ya, kalau 18 nanti terlalu itu. Tadi contohin 5. Dari jahar dulu. Jahar, hames, syiddah, tawasud, rohowah. Iya, rohowah ya. Rohowah. Ayo coba satu kali lagi. Jahar, hames, syiddah, tawasud, rohowah. Iya, kayak gitu. Itu contoh dari sifatul huruf. Ya, sifatul huruf lebih ke pelajaran tajwid. Nah, kalau menggunakan metode seperti itu, kira-kira menyenangkan nggak? Menyenangkan nggak? Suka nggak? Suka. Atau enggak nanti Talis semisal Talis ngajar ya, Talis ngajarin tajwid ke kalian, Talis nulis terus ini namanya ini namanya itu, kalau kayak gitu bosan nggak? Bosan. Iya bosan. Kalau dipakai metodenya kayak gitu, nyanyi kayak gitu, itu kira-kira seneng nggak? Senang. Iya, nggak bosan kan? Iya, jadi mungkin metode belajar itu buat anak-anak kayak gitu ya, harus dibarengi kayak gitu juga. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Ya, jadi kalau buat kalian itu nggak boleh yang ngajar tuh kayak gini, atau kan nih misal nih kalian nih entah itu di sekolah ataupun di MD ya, karena ada pelajaran agamanya ya, bukan pelajaran agamanya ya, untuk pelajaran umum juga boleh sih. Kalau semisal kalian ngerasa bosan, coba jadi kalian itu aja ke gurunya, Bu, coba ada yang permainan atau metodenya ganti gitu caranya gitu, apa gitu ya, biar kaliannya tambah Seru. semangat juga. Iya, semangat, seru. Iya, pokoknya mah biar cepet itunya juga kan. Kalau ini kalau misal nih kayak tadi nih kan, itu kan jumlahnya kan ada 18. Coba kalau misal disuruh menghafal, coba kan kadang pusing gitu kan. Tapi kalau misal dibarengin sama nyanyi kayak gitu kan senang juga tuh. Jadi cepet nyatolnya gitu kan ke otak kan. Iya, kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin itu saja dari Talis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.